Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Manai. Dan saya Salwa. Kami dari kelompok 5 kelas 10E SMA Negeri 4 Palu. Pada video kali ini kami akan menjelaskan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara, yaitu Kerajaan Melayu. Yuk simak video penjelasan kami sampai akhir ya teman-teman. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu juga dikenal sebagai Malayu, Malayapura atau Kerajaan Dharmasraya atau Kerajaan Jambi. Merupakan sebuah nama kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Dari bukti dan keterangan yang disimpulkan dari prasasti dan berita dari Tiongkok, keberadaan kerajaan yang mengalami naik turun ini dapat diketahui dimulai pada abad ke-7 yang berpusat di Minanga, pada abad ke-13 yang berpusat di Dharmasraya, dan di awal abad ke-15 berpusat di Surawoso atau Pagaruyung. Letak Kerajaan Melayu. Sumber sejarah utama yang memuat tentang bukti kebenaran kerajaan ini berasal dari Tiongkok. Menurut catatan Ising, Kerajaan Melayu terletak di tengah pelayaran antara Kerajaan Sriwijaya dan Kedah. Para ahli sejarah sepakat bahwa pusat kerajaan ini berada di hulu Sungai Batanghari, Jambi. Kata Melayu sendiri berasal dari kata Malaya yang dalam bahasa Sanskerta berarti bukit. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa pelabuhan Melayu terletak di kota Jambi, tetapi istananya berada di daerah pedalaman yang berbukit. Masa kejayaan Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu disebutkan mengalami 3 periode kejayaan yang berbeda. Pertama, pada abad ke-7, Kerajaan Melayu berpusat di Minanga. Kedua, pada abad ke-13, pusat Kerajaan Melayu berpindah ke Dharmasraya. Ketiga, pada abad ke-15, pusat Kerajaan Melayu berada di Surawoso atau Pagaruyung. Menurut catatan kuno, pada pertengahan abad ke-7, utusan dari negeri Melayu datang ke Cina. Mereka datang dengan tujuan untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk promosi dagang, bukan sebagai tanda penaklukan Cina terhadap Melayu. Selanjutnya, menurut berita yang disampaikan oleh Ising, Kerajaan Melayu berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ke-7, tepatnya tahun 692 Masehi. Setelah penaklukan tersebut, tidak ada catatan yang mengungkapkan informasi tentang Kerajaan Melayu. Pada abad ke-13, Kerajaan Melayu mengalami kebangkitan dengan pusat kerajaannya berada di Dharmasraya. Pada pertengahan abad ke-14, Kerajaan Melayu pun berhasil memainkan peran penting di Sumatera. Inilah masa kejayaan Kerajaan Melayu di bawah kekuasaan Aditya Warman. Ketika Aditya Warman berkuasa, ia melakukan ekspansi politik untuk memperluas kekuasaannya hingga ke daerah Pagaruyung atau Minangkabau pada tahun 1347 Masehi. Sejak saat itu, ibu kota Kerajaan Melayu dipindahkan ke Pagaruyung. Berbagai kemajuan perekonomian terjadi dengan memanfaatkan sumber daya alam unggulannya, yaitu emas. Olahan dari bahan tambang tersebut dimaksimalkan sebagai alat utama untuk menjalankan kehidupan. Setelah Aditya Warman wafat, kekuasaan Kerajaan Melayu berpindah ke tangan putranya, yaitu Anangga Warman. Namun, sejak saat itu tidak banyak yang menceritakan kinerja pemerintahan Anangga Warman. Masa kemunduran Kerajaan Melayu. Beberapa hal yang menjadi faktor kemunduran Kerajaan Melayu meliputi: 1. Banyaknya kerajaan baru. Sebagai kerajaan tertua yang pertama ada di dataran Sumatera, memang pada awalnya mendapatkan kedudukan yang sangat strategis ditambah dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, muncullah kerajaan-kerajaan baru di sekitar area kekuasaannya, di mana hal ini menjadi kedudukannya semakin terdesak dan mengalami banyak tekanan. 2. Perekonomian. Setelah merasa terdesak dengan munculnya kerajaan baru di sekitar wilayah kekuasaannya, kemudian kehidupan ekonominya ikut terkena imbas. Pengusahaan atas pelabuhan yang menjadi sumber utama dari perdagangannya telah dikuasai oleh Sriwijaya, sebagai pendapatan menjadi berkurang, sehingga lambat tahun kekuasaannya menjadi melemah dan mendapati sebuah kesalahan. Raja-raja Kerajaan Melayu. Yang pertama, Srimat Railortia Raja Malibusana Warmadewa. Ia memimpin sejak tahun 1183 hingga akhir 1285 Masehi. Yang kedua ada Srimat Tribuwana Raja Mauli Warmadewa.
Ia memimpin sejak tahun 1286 sampai 1316 Masehi. Yang ketiga ada Akarendrawarman. Ia memimpin pada awal tahun 1316 sampai 1347. Yang keempat ada Srimat Sri Udayadityawarma Pratapa Parakrama Rajendra Maulimali. Ia memimpin sejak tahun 1347 sampai 1375 Masehi. Yang kelima ada Ananggawarman. Ia memimpin pada tahun 1375 sampai dengan 1417 Masehi. Peninggalan sejarah Kerajaan Melayu. Yang pertama, Prasasti Grahi. Prasasti Grahi merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Melayu yang memuat informasi mengenai perintah dari Raja Dharmasraya kepada Bupati Grahi, Mahesanapati Galanayu untuk membuat arca Buddha. Selain itu, Bupati Grahi juga mengirimkan Raden Srinano untuk melaksanakan perintah itu dengan membuat arca Buddha. Yang kedua, Prasasti Kuburajo. Peninggalan kerajaan Melayu lainnya adalah Prasasti Kuburajo yang ditemukan pada tahun 1877 di Kuburajo, Tanah Datar, Sumatera Barat. Usut punya usut, prasasti yang ditulis dalam bahasa Sanskerta ini berisi tentang pujian untuk Raja Adityawarman. 3. Prasasti Suruwaso. Berikutnya adalah Prasasti Suruwaso. Peninggalan kerajaan Melayu tersebut memberikan informasi mengenai keberhasilan Raja Adityawarman dalam menyelesaikan pembangunan saluran air yang sebelumnya telah dimulai oleh Raja Srimat Sri Akarendrawan. Yang keempat, Candi Padang Roco. Candi Padang Roco terletak di daerah aliran Sungai Batanghari, Jorong Sungai Langsat, Kabupaten Dharmasraya. Candi tersebut merupakan peninggalan kerajaan Melayu saat Dharmasraya menjadi pusat pemerintahan kerajaan Melayu antara tahun 1286 hingga 1347 Masehi. Candi yang bernafaskan agama Buddha tersebut terbuat dari susunan bata yang terdiri dari 4 buah candi. 3 diantaranya telah selesai digali, yaitu Candi Pandang Roco 1 atau Candi Induk, Candi Pandang Roco 2 dan Pandang Roco 3. Sementara Candi Padang Roco 4 berada di sudut belakang Candi Padang Roco 2 yang masih berupa reruntuhan bata. Yang kelima, Candi Bukik Awang Maumbiak. Candi Bukik Awang Maumbiak masuk ke dalam daftar peninggalan kerajaan Melayu yang terletak di atas bukit kecil di daerah Jorong Siguntur, tepatnya di Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Nama Candi Bukik Awang Maumbiak berasal dari bahasa Minangkabau yang menggambarkan kondisi geografisnya, yaitu sebuah bukit kecil yang dikelilingi dataran rendah yang dulunya berupa rawa. Keenam, Candi Pulau Sawah. Peninggalan kerajaan Melayu yang terakhir adalah Candi Pulau Sawah. Candi tersebut berada di sisi utara daerah aliran Sungai Batanghari di Jorong Siguntur yang mencakup area seluas 15 hektar. Berdasarkan situs percandian, ditemukan 11 munggu atau struktur bangunan yang berupa sisa runtuhan bangunan candi. Kehidupan Kerajaan Melayu. Yang pertama, kehidupan politik Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu memiliki kehidupan politik yang cukup stabil. Dikatakan bahwa ada sebuah konflik berarti yang terjadi dengan wilayah sekutu saat itu. Namun, beberapa sumber juga mengatakan bahwa kedudukan pemerintahan selalu mengalami pasang surut. Perseteruannya dengan Sriwijaya berlangsung cukup sengit dan melibatkan banyak hal, hingga akhirnya dipaksa untuk mengalah. Untuk sistem kekuasaan yang dijalankan dikatakan bahwa dipelopori oleh kaum pendeta. Dilakukan sebuah politik perkawinan dengan kerajaan Singasari, di mana sang raja pada masa itu membawa kedua putrinya sebagai lambang persahabatan antar kedua kerajaan tersebut, sehingga kemudian wilayahnya lebih kuat dan bertahan dari serangan yang dilakukan oleh Sriwijaya. Kedua, kehidupan ekonomi Kerajaan Melayu. Keberadaan Kerajaan Melayu yang strategis dan berada di tengah wilayah pelayaran atau sebuah selat tentunya sangat mempengaruhi sistem perdagangannya. Diketahui bersama pada masa pemerintahannya, kehidupan ekonominya disokong dan menjadi sangat stabil karena sektor ini. Bahkan, kemapanannya pada bidang maritim diakui oleh beberapa daerah lain di luar kekuasaannya. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan kas negara, juga dilakukan pemungutan pajak ataupun upeti dari warganya. Pemungutan di bidang pertanian juga terus dilakukan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.
juga dengan penambangan emas di mana daerah kekuasaannya terkenal dengan keberadaan jenis barang tambang tersebut. Ketiga, kehidupan sosial Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu dipengaruhi oleh kebudayaan Buddha yang dibawa oleh pedagang dari India, sehingga terdapat sebuah susunan struktur sosial di anutnya. Suku dan ras yang ada di sana juga sangat menjemuk karena banyaknya pedagang dari luar negeri sehingga dan bahkan menetap dengan status perkawinan bersama warga lokal. Kedudukan akan bangsawan dan rakyat biasa terlihat begitu jelas, memiliki perbedaan dalam beberapa hal, termasuk hak bekerja dan sebagainya. Keturunan-keturunan dari hamba sahaya atau budak dari kaum rendah dipekerjakan langsung untuk keluarga dari raja. Sekian video penjelasan dari kelompok 5. Semoga video penjelasan kami dapat menambah wawasan kita mengenai sejarah Kerajaan Melayu. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.